أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardu maghrib jamaah Masjid Al-Kautsar yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan nikmat, karunia, inayah dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga malam hari ini, di malam yang penuh dengan keberkahan, di malam Jumat, kita sama-sama dapat hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Kautsar, yang mudah-mudahan kelak di akhirat kita pun diberi kesempatan untuk minum dari haud, telaga yang dikhususkan untuk baginda Rasulullah. Di antaranya disebut dengan Telaga Al-Kautsar, yang airnya digambarkan abyadu minal laban, lebih putih daripada susu, ahla minal asal, lebih manis daripada madu, atyabu min rihil misk, baunya, aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Kalau kita minum dari telaga baginda Rasulullah ini, Telaga Al-Kautsar, la nazma'u ba'dahu abada, kita tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan setelah itu insyaallah kita pun dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Di antara kesunahan malam Jumat ataupun hari Jumatnya adalah memperbanyak salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita dapat mengamalkan satu di antara sunnah ataupun yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak salawat dan salam di malam Jumat maupun di hari Jumatnya esok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba Allah, buku yang ditulis oleh ulama Nusantara Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, yang kita sebut beliau di antara ulama Nusantara yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Bahkan beliau meninggal di Makkah dan kuburan beliau ada di komplek pemakaman Ma'la yang ada di komplek Masjidil Haram. Malam hari ini melanjutkan pada untayan nasihat Al-Maqalah Al-Arba'un, makalah yang ke-40. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma hina su'ila
Dari sahabat Nabi nasihat ini Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah anaknya Abbas yang nama beliau adalah Abdullah. Abdullah sepupu baginda Nabi, Abbas adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina su'il, suatu ketika pernah ditanya Abdullah ibnu Abbas ini, ditanya apa? Ditanya 3 hal, 3 perkara. Pertama, ma khairul ayyam, apa hari yang paling baik? Wa ma khairus syuhur, dan bulan apa yang paling baik? Wa ma khairul a'mal, dan amalan apa yang paling baik? Lalu kemudian dijawablah oleh Abdullah ibnu Abbas ini radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan khairul ayyami yaumul jumu'ati, hari yang paling baik dalam sepekannya ini adalah hari Jumat. Nah, ini yang masih menjadi apa bahasa kita ya, mungkin kita katakan PR bersama. Di negara-negara muslim atau di negara-negara Timur Tengah khususnya, mereka hari liburnya adalah hari Jumat. Nah, kita Indonesia ini penduduknya mayoritasnya muslim. Bahkan negara muslim terbesar yang ada di dunia ini. Karena negara terbesar di urutan pertama, kedua, ketiga minoritas umat Islam di sana. Ya. Mana penduduk yang paling banyak? Cina ya, Amerika, kemudian India. Nah, kita penduduk terbesar keempat dan mayoritasnya adalah umat Islam. Maka kita berharap ada satu masanya nanti di Indonesia ini hari liburnya adalah hari Jumat. Agar apa? Agar hari Jumat itu fokus kita beribadah. Nah, yang terjadi di lapangan karena hari Jumat masih hari kerja, sehingga banyak yang laki-laki ini boleh dikatakan terlambat datang untuk sholat Jumat. Dalam apa bahasanya, pengalaman selama ini ya, di hari Jumat itu biasanya dapat amanah menjadi khatib. Nah, ketika datang 15 menit sebelum masuk waktu zuhur, rata-rata masjid itu masih sepi. Kadang baru 1 shaf. Ketika sudah naik berkhutbah, kadang baru berdatangan. Padahal kalau sudah khatib berdiri membacakan ataupun menyampaikan khutbah, maka malaikat yang menjaga di setiap pintu masjid itu menutup catatannya, tidak lagi mencatat siapa orang yang datang. Maknanya orang yang datang setelah khatib berdiri di atas mimbar tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan datang lebih awal untuk sholat berjamaah. Dan hari-hari ini kalau kita lihat, hari pertama itu Al-Ahadu. Nah, urutannya itu sebenarnya yang pertama adalah hari Ahad. Ahad artinya wahid, 1. Berarti hari yang pertama. Al-Itsnain 2, hari Senin. As-Sulasa, Selasa 3. Al-Arbi'a 4 artinya. Al-Khamis 5. Tapi begitu masuk ke hari Jumat, tidak as-sittah atau as-sadis, tetapi al-jumu'atu atau al-jum'ah. Apa makna jum'ah? Ijtima', hari berkumpul. Karena umat Islam hari itu berkumpul untuk melaksanakan ibadah salat fardu Jumat. Maka hari Jumat ini dikatakan Idul Usbu', hari raya pekanan bagi umat Islam.
banyak kemuliaan di hari Jumat ini dan banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di hari Jumat. Maka tidak salah kemudian ketika hari Jumat ini dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari. Siapa yang meninggal di malam Jumat, di hari Jumat, wuqiya min adzabil qabr, maka dia dibebaskan daripada siksa kubur. Artinya tanda di antara tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah orang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Kan husnul khatimah ini bisa melihat pada waktu kapan dia meninggalnya, kemudian bisa melihat pada keadaan dia meninggal sedang apa, baca Quran, hadir di majelis ilmu, sedang berzikir, sedang bersedekah. Bisa melihat pada tempat, meninggalnya di masjid, meninggalnya di depan Ka'bah, meninggalnya di tempat-tempat yang mulia. Maka itu bisa dikatakan sebagai alamah, tanda min alamati husnul khatimah, tanda orang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan dalam Al-Quran disebutkan waladaina mazid. Dalam suatu riwayat yang panjang disebutkan bahwa Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa satu cermin yang besar berwarna putih bercahaya, dan di tengah-tengah cermin itu ada noda hitam. Ditanya oleh Nabi, apa cermin yang besar yang putih itu? Kata Jibril alaihissalam, itu adalah hari Jumat. Dan dalam sisi malaikat disebut ladaina mazid, di hari Jumat itu ada tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk surga nanti di akhirat. Apa tambahan nikmat di hari Jumat itu? Mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita meyakini benar adanya nanti di akhirat di antara nikmat terbesar yang didapati penduduk surga. Ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka lupa dengan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada mereka selama berada di dalam surga. Kemudian hari Jumat, hari yang banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Dikatakan penciptaan Nabi Adam terjadinya di hari Jumat. Diturunkannya Nabi Adam ke bumi ini juga di hari Jumat. Meninggalnya, wafatnya Nabi Adam ada juga menyebutnya di hari Jumat. Nanti terjadinya kiamat juga terjadi di hari Jumat. Tapi kita tidak tahu Jumat yang bagaimana. Maka ketika kita selalu memuliakan hari Jumat ini, bahkan mempersiapkan diri dari malam Jumatnya, kalau besoknya terjadi kiamat, maka kita termasuk orang yang sudah mempersiapkan diri. Maka beliau Ibnu Abbas ditanya hari yang paling baik, maka beliau pun menjawab adalah hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu untuk mereka beribadah. Maka hari Sabtu itu Sabat, hari Sabatnya mereka. Orang-orang Nasrani memilih hari Ahad, yang kemudian dirubah menjadi hari Minggu. Sebenarnya namanya adalah Ahad. Ada sejarahnya itu. Kenapa dirubah di Indonesia ini, berubah hari Ahad itu menjadi hari Minggu. Ada yang menyebut apa namanya, Domingos, adalah itunya penjelasannya. Maka kita seharusnya menyebut hari Ahad itu ya hari Ahad. Jangan lagi pakai istilah hari Minggu. Ya. Kenapa pula? Li'annahu sayyidul ayyam a'tahu Allah Ta'ala li hadhihi al-ummah al-Muhammadiyah. Ini kita sebut karena hari Jumat ini memang Allah memberikan khusus kemuliaannya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairus syuhuri syahru Ramadan, dan sebaik-baik bulan adalah bulan suci Ramadan. Kenapa bulan suci Ramadan menjadi mulia? Li'annahu anzala fihi al-Qur'an atau unzila fihi al-Qur'an.
Karena di bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah ucapannya, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran mulia, bulan diturunkannya Al-Quran pun menjadi bulan yang mulia. Karena di bulan Ramadan juga wa fihi lailatul qadri. Karena di bulan Ramadan itu ada malam yang paling baik daripada malam-malam yang ada sepanjang tahunnya adalah Lailatul Qadar. Kalau hari terbaik sepanjang tahunnya, hari apa? Sepanjang tahun, kalau Jumat setiap pekan. Kalau sepanjang tahun, hari yang paling baik adalah Yaumu Arafah. Hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Dan kita yang kemarin berpuasa mendapat ganjaran pahala, diampuni dosanya 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan malam terbaik adalah Lailatul Qadar. Kalau hari siangnya adalah hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dan juga di dalam bulan Ramadan ada as-siyamul wajib, ada puasa yang wajib. Rukun Islam, di antara rukun Islam yang ada adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Tidak diwajibkan berpuasa kecuali hanya di bulan Ramadan. Wa li anna thawaban nafali fihi ka thawabil fadl. Kenapa bulan Ramadan pula menjadi mulia? Karena pahala ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya seperti melakukan amalan wajib. Kalau yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Bakar Al-Wiraqi, syahrul Rajab syahrul zar'i. Berkata Abu Bakar Al-Wiraqi, bulan Rajab itu bulan kita menanam. Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Ya. Rajab di antara bulan haram. Ya. 4 bulan, 1 bulan yang terpisah Rajab, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, yang sebentar lagi kita masuk di bulan Muharram. Maka bulan Rajab itu umpamanya ibaratnya bulan kita menanam benih, menanam kebaikan, membiasakan menambah amal-amal sunnah kita sebagai persiapan masuk ke bulan suci Ramadan. Wa syahru Sya'ban syahru saqiyyiz zar'i. Begitu masuk bulan Sya'ban dikatakan sebagai bulan menyirami benih tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Maknanya kita jaga, kita pertahankan ibadah-ibadah yang sudah kita biasakan sejak bulan Rajab. Wa syahru Ramadan syahru hasadi dzalikaz zar'i. Bulan Ramadan bulan kita memetik hasilnya. Maknanya ketika kita istiqamah menjaga ibadah yang sudah kita mulai di bulan Rajab, kita jaga di bulan Sya'ban, begitu di bulan Ramadan kita tetap melaksanakannya dan kita mendapatkan hasilnya yang berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Wa khairul a'mal, adapun sebaik-baik amal, ketaatan, perbuatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa amalan yang paling baik? As-salawatul khamsi li waqtiha, mengerjakan salat wajib 5 waktu di awal waktunya. Dalam riwayat lain Nabi pernah ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktunya. Kenapa? Fa innaha abwabul a'mal, karena salat 5 waktu ini pintu bagi amal-amal yang lain. Artinya kalau salat kita baik, maka amalan yang lain insyaallah ikut baik. Atau bahasa lainnya, kalau kita istiqamah menjaga salat kita, maka melakukan ibadah-ibadah lain juga mampu untuk kita kerjakan.
Tapi kalau solat yang wajib saja dia sudah berat untuk melaksanakannya, dia lalai, dia tinggalkan, maka lebih berat lagi dia melakukan amalan-amalan sunnah. Baik itu solat sunnahnya, baik itu baca Qur'annya, baik itu infak sedekahnya, atau amalan-amalan sunnah yang lainnya. Jadi kuncinya adalah solat 5 waktu. Bahkan dikatakan di antara yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur yang mesti dijaga adalah solat 5 waktu. Kalau orang meninggalkan solat 5 waktu alamat di dalam kuburnya, pasti dia akan mendapatkan siksa. Dengan batu yang besar, dipukulkan batu itu ke kepalanya di dalam kubur, hancur kepalanya, menggelinding batu yang besar, diambil lagi batu yang besar tadi, dikembalikan kepalanya utuh sedia kala, dihentakkan lagi dengan batu yang besar. Kenapa kepala yang dihancurkan? Kenapa kepala yang dipecahkan, disiksa? Karena kepala inilah satu di antara anggota tubuh yang paling berharga dalam tubuh kita ini. Orang bercanda, megang mukul bahu biasa, tapi kalau kepala naik emosinya. Kepala yang tidak ada orang hidup tanpa kepala. Orang hidup tanpa kedua tangan, kedua kaki ada, tapi tak ada orang yang hidup tanpa kepala. Dan kepala inilah yang kemudian dalam solat diletakkan sejajar dengan lantai, sejajar dengan tanah, sejajar dengan kaki kita. Dan kepala ini yang berat diangkat dari tempat tidurnya ketika kumandang azan subuh sudah diperdengarkan, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur, tapi dia memilih tidur daripada salat. Maka itulah kepalanya yang dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Maka salat menjadi pembuka pintu bagi amal-amal yang lain. Fa idza futihatis salatu futihat sairul a'mal. Maka kalau salat sudah dibuka, maknanya dia sudah istiqamah melaksanakan salatnya, maka terbukalah pintu-pintu amal yang lain. Wa idza suddidat, kalau pintu salat dia tutup, maknanya tidak mengerjakan salat, maka begitu juga amal-amal yang lain, berat, susah untuk dia kerjakan. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 pertanyaan ditanyakan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hari terbaik adalah hari Jumat, bulan yang baik adalah bulan Ramadan, kemudian amalan yang paling baik adalah mengerjakan salat 5 waktu di awal waktunya. Famata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Meninggal Ibnu Abbas ini, Abdullah Ibnu Abbas sahabat Nabi ini, fi dzarikal yaum, di hari Jumat. Famadha ala dzalika 3 ayyamin fabalagha Aliyan radhiyallahu anhu. Kemudian setelah berlalu 3 hari, sampailah kabar kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib, yang beliau adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga adalah khalifah yang keempat, yang juga adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Abu Talib. Abu Talib pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kabar kepada Ali bin Abi Thalib, anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu su'ila an dzalika, yang mana bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya tentang yang 3 tadi. Diceritakanlah kepada Ali bin Abi Thalib bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya tentang apa hari yang terbaik, bulan yang terbaik, amalan terbaik. Faqala Aliun radhiyallahu anhu, maka berkata Sayyidina Ali, "Lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha min al masyriq ila al maghrib la ajabu bimithli ma ajaba bihi Ibnu Abbas." Kalau seluruh ulama, ahlu hikmah, orang-orang yang paham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, siapapun mereka, ulama dari timur sampai ke barat,
Kalau ditanya tentang 3 hal itu, jawabannya sama dengan jawabannya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi, bahwa hari terbaik hari Jumat, bulan terbaik bulan Ramadan. Amalan yang terbaik adalah mengerjakan salat 5 waktu di awal waktunya. Illa anni aqulu, tapi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku juga punya jawaban. Maknanya ada pandangan lain daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Inna khairal a'mali ma yaqbalu Allah Ta'ala minka. Kata beliau, amalan yang paling baik itu adalah amalan yang Allah terima dari engkau. Maknanya amalan yang baik, ya berarti amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita, tapi ternyata salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyazu billah. Jadi kata beliau, amalan yang baik adalah amalan yang diterima oleh Allah dari kita. Sawa'un kanat qalilah au katsirah. Ada sama adanya amalan itu banyak ataupun sedikit. Yang penting kalau sudah diterima oleh Allah, maka amalan itu menjadi amalan yang baik, karena kelak akan didapati balasannya di kehidupan akhirat. Wa khairus syuhuri ma tatubu fihi ila Allah taubatan nasuha. Kata Sayyidina Ali, kata beliau, bulan yang paling baik adalah bulan yang di dalamnya engkau bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Qala Ibnu Abbas, pernah juga Ibnu Abbas menerangkan, menjelaskan apa itu taubat nasuha. Kata beliau, at-taubatun nasuhu, taubat nasuha itu an-nadamu bil qalbi. Yang pertama adalah adanya penyesalan di dalam hati kita dari melakukan dosa atau maksiat yang pernah kita perbuat. Artinya kita menyesalinya. Maka itu diantara kriteria yang mana dikatakan taubat nasuha. Yang kedua, wal istighfaru bil lisan, menyesal dalam hati kita, tadi kita berbohong atau kita menggunjing atau kemudian kita melakukan dosa yang lain, kita menyesalinya dalam hati kita, kemudian kita ikutkan dengan istighfar lewat lisan kita. Astaghfirullah, kalimatnya lengkap, astaghfirullah, jangan astaga, jangan juga astaga naga. Nah, ini banyak ada dalam film-film ini kan, kita lihat astaga naga, astagjim. Pokoknya adalah yang itu tidak, itu maknanya bukan makna daripada istighfar. Maka istighfar yang sesungguhnya, atau istighfarlah dengan lafaz yang benar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau bisa kita mengamalkan setiap sebelum masuk waktu subuh, kita beristighfar minimal 100 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Agak panjang sedikit. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iqla'u bil badan. Kemudian ya meninggalkan dosa itu, berusaha tidak melakukan dosa itu dengan anggota tubuh kita, fisik. Wal idmaru ala an la ya'uda ila ma nahallahu anhu. Kemudian berjanji untuk tidak lagi kembali kepada dosa yang sudah pernah kita lakukan. Lalu bagaimana Ustaz kalau kita sudah bertaubat terus mengulang lagi, taubat lagi, mengulang lagi? Tidak apa-apa. Jangan sampai kita bosan bertaubat. Biar setan yang bosan menggoda kita. Karena ada disebutkan ketika iblis ataupun setan ini menggoda kita, terjerumus kita dalam maksiat sampai pada 5 atau berapa dosa yang kita lakukan. Begitu kita beristighfar, bertobat kepada Allah, dihapus semua dosa yang kita lakukan. Jadi kata iblis, dia mengadu, mengatakan, bagaimana
Saya sudah bersusah payah menggoda anak cucu Adam, tapi hanya dengan satu istighfar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beristighfar. Dan ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertaubat dari dosa cukup dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Kalau umat terdahulu bagaimana mereka bertaubatnya? Ketika melakukan dosa dan maksiat bertaubat diharamkan bagi mereka yang sebelumnya halal karena dosa yang mereka lakukan. Atau bahkan dikatakan ada syariat umat terdahulu, kalau mereka benar-benar bertaubat, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Kalau kalian benar-benar bertobat, bunuh diri kalian. Itulah tanda kalian ini benar-benar bertobat kepada Allah. Itu syariat umat terdahulu. Harus bahkan membuktikan dia benar-benar bertobat dengan membunuh dirinya. Tapi kita tidak. Syariat kita ini lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat umat terdahulu, kalau ada najis menempel di pakaiannya, dia robek najis, tempat menempelnya najis itu dia buang. Ditempel lagi dengan kain yang lain. Kalau kita cukup dengan dibersihkan, hilang bekas najis itu, tak ada bau, tak ada warna, tak ada aromanya, hilang. Artinya kita ini lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemuliaan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik bulan dikatakan oleh Sayyidina Ali, bulan yang dimana di situ kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Disebut juga pendapat yang lain mengatakan taubat nasuha itu alla yabqa ala amalihi atharun minal ma'siyah sirran wa jahran. Tidak ada lagi tersisa dalam dirinya itu dampak bekas daripada maksiat yang dilakukan, baik yang nampak secara zahir maupun yang tersembunyi. Disebut juga taubat nasuha itu waqila hiya allati turithu sahibuha al-falah ajilan wa ajilan. Orang yang bertaubat nasuha ini adalah orang yang kelak dia mendapatkan keberuntungan, baik dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang lama nanti di akhirat. Wa khairul ayyami, dan sebaik-baik hari, ma takhruju fihi minad dunya ila Allahi mu'minan billah. Sebaik-baik hari, kata Sayyidina Ali, adalah hari di mana ketika engkau keluar dari dunia ini, maknanya meninggal, engkau meninggalnya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya ini perspektif lain dari sisi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau yang tadi itu kita bahasakan hari secara zahirnya, bulan secara zahirnya, kemudian amal secara zahirnya. Tapi ini lebih daripada itu. Maka beliau mengatakan sebaik-baik amal adalah amal yang itu amalanmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik amalan kita adalah amalan yang diterima oleh Allah. Sebaik-baik bulan yang di situ ada kita bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya taubat nasuha. Dan sebaik-baik hari bagi kita adalah hari yang ketika kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat yang pertama dari Sayyidina Abbas atau Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa arda. Nasihat yang ke-41, dikatakan tidak diketahui dari mana sumber nasihat ini, namun dinukil oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, idza aradallahu bi'abdin khairan, ketika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, apa yang Allah lakukan pada hamba itu? Faqahahu fid din, maka dijadikan hamba itu paham akan urusan agamanya. Maka kita kalau rajin hadir di majelis ilmu, hadir dalam pengajian-pengajian, berarti kita termasuk orang yang Allah kehendaki kebaikan dalam diri kita. Karena duduk di majelis ilmu berarti kita paham akan urusan agama kita. Kita paham akan urusan agama kita, mudah kita dalam beribadah.
berkualitas ibadah kita, bertambah pula amal kebajikan kita. Wa zahhadahu fid dunya, Allah jadikan hamba itu paham urusan agamanya, Allah jadikan juga sang hamba itu zuhud dalam perkara dunianya. Apa maknanya zuhud? Ja'ala qalbahu khalian mimma khalat minhu yadahu, dijadikan hatinya itu kosong dari sesuatu yang juga tidak didapati dalam genggamannya. Artinya hal-hal yang sifatnya duniawi yang belum dia gapai, maka kosong juga hal itu di dalam hatinya. Artinya tidak ada keterkaitan hatinya ini terhadap kecintaan kepada dunia ini. Hal-hal yang sifatnya duniawi, ya kalau kita dapat alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, karena dia sifatnya duniawi, cepat atau lambat pasti akan kita tinggalkan, ya harta lah, ya jabatan, ya. Maka kalau kita menjadi orang yang hatinya kosong, atau maknanya tidak ada kecenderungan cinta pada kehidupan dunia, maknanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Wa bassarahu bi'uyubi nafsihi, kemudian Allah jadikan hamba itu senantiasa melihat akan aibnya sendiri. Jadi tidak sibuk mengurus aib orang lain, tapi yang sibuk dipikirkannya adalah aibnya sendiri. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri dan tidak menyibukkan dirinya dengan mengurus aibnya orang lain. Kalau kita memikirkan aib kita sendiri, maka tak ada waktu bagi kita ini memikirkan aibnya orang lain. Kenapa? Karena kita sadar kita ini banyak aibnya. Kalau kita berusaha menutup aib kita agar tidak diketahui oleh orang lain, seharusnya begitu juga kita berusaha menutup aibnya orang lain agar tidak diketahui oleh orang lain. Kelak di akhirat ada orang yang ditutup aibnya, tidak diperlihatkan kepada makhluk Allah yang lain. Apa sebabnya? Karena semasa hidupnya dia menutup aibnya menutup aib saudaranya. Nabi mengatakan, man satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim, satarallahu lahu fid dunya wal akhirah, Allah menutup aibnya di dunia bahkan di akhirat nanti. Dikatakan nanti dipanggil seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya sang hamba ini, pada hari ini dulu waktu kau di dunia jam segini, hari ini di tempat ini kau bermaksiat kepadaku. Benar ya Allah, tak bisa kita mengelak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Waktu itu aku tutup aibmu, tidak diketahui oleh orang lain. Begitu pula hari ini aku tutup aibmu, tidak diketahui oleh makhluk Allah yang lain. Maka kalau kita ingin aib kita ditutup oleh Allah, maka tutup pula aib saudara kita. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang kedua, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, dimudahkan kita untuk belajar menuntut ilmu agama, dijadikan kita orang yang hatinya tidak terpaut dengan dunia. Doa Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, Allahumma ja'alid dunya fi kaffi wa la taj'al lahu makanan fi qalbi. Ya Allah, dunia ini cukup di telapak tanganku, tapi jangan berikan tempat di dalam hatiku. Kemudian dijadikan dia manusia itu, sang hamba itu sibuk dengan aibnya sendiri, tidak memikirkan aibnya orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ada beberapa menit sebelum masuk waktu Isya, silakan bagi jamaah siapa tahu ada yang ingin bertanya. Ada 5 menit kurang lebih. Ya, silakan Bu. Baik. Nah,
Tayyib. Astaghfirullah tadi kami sebut bahwa yang ringkas astaghfirullah. Ya, mungkin kalau orang pikir 100 kali, kalau agak panjang lama juga Ustaz. Nah, jadi kalau seringkas-ringkasnya, seminim-minimnya astaghfirullah. Agak panjang astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Panjang lagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada yang panjang lagi, ada sayyidul istighfar, penghulu dari segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sada'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau sayyidul istighfar, penghulu dari istighfar ini cukup dibaca 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Maknanya itu seminimnya. Ingin lebih dari itu lebih bagus. Tapi kalau kita baca sayyidul istighfar, penghulu dari segala istighfar yang kita baca tadi itu 3 kali kita baca di pagi hari, meninggal kita sebelum masuk waktu malam, insyaallah tergolong orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca di sore hari, meninggal di malam hari, insyaallah tergolong orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah hafal silakan diamalkan. Yang belum hafal, dari pulang pengajian ini, pulang ke rumah ambil handphonenya, cari di Google sayyidul istighfar, penghulu dari segala istighfar. Hafalkan. Baca berulang-ulang, insyaallah lama-lama akan hafal. Apa kata pepatahnya? Lancar kaji karena diulang. Jadi kalau ingin istighfar tadi astaghfirullah saja boleh. Lebih baik lagi astaghfirullahalazim. Al-azim artinya Allah yang maha besar, yang maha agung. Sebesar apapun dosa kita, lebih besar lagi ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang mengucapkan kalimat istighfar ini 3 kali, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, 3 kali dia baca, maka diampuni dosanya meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Berapa buih yang ada di lautan? Banyak, karena lautan selalu berombak bergelombang. Dari setiap gulungan ombak gelombang itu pasti ada buihnya. Dosa kita ada sebanyak itu, insyaallah tidak ada. Ya, karena kita selalu mengikutinya dengan istighfar, dengan bertobat. Kapan beristighfar bertobat ini? Setiap kali setelah melakukan dosa. Jangan tunggu 1 Muharram. Muhasabah akhir tahun Ustaz. Ya kalau sampai nanti di ujung bulan Zulhijjah dipanggil malaikat. Maka bertobat beristighfar itu segera. Bahkan dikatakan kalau seandainya dia melakukan dosa, maka malaikat yang mencatat amal buruk ini tidak langsung mencatat. Ada jedah tenggang waktu. Apakah kita langsung tersadar setelah itu kemudian beristighfar, maka malaikat tidak jadi mencatat. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, bersegera malaikat itu menulis kebaikan kita. Maka begitu besar peluang kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah meruginya kita kalau di akhirat kita tidak masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah selagi kita punya iman di dalam hati kita, itu menjadi tiket utama atau tiket syarat utama kita masuk ke dalam surga Allah. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu adalah kuncinya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian Bu. Baik, itu saja. Iya, silakan Pak. Enggak masalah. Kita kaget lalu kemudian kita beristighfar. Istighfar ini kalimat yang baik. Jadi kapanpun keadaan, ya dimanapun, selagi kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka insyaallah dapat pahala, dapat kebaikan. Tidak masalah. Astaghfirullah,
astagfirullah. Atau terjatuh sesuatu, astagfirullah. Ya, mungkin kita menganggap itu suatu kesalahan ya. Tidak ada waktu khusus, kapan saja kita membacanya. Tapi itu tadi kita sebut zikir-zikir yang baik itu ada namanya zikir di waktu pagi, ada zikir di waktu petang. Nah, di antara waktu yang baik untuk berzikir itu pagi dan petang itu. Pagi setelah sholat subuh sampai terbit matahari, sore setelah asar sampai terbenam matahari. Kalau ingin dikhususkan yang seperti tadi kita sebelum masuk waktu subuh di antara waktu yang baik. Kenapa disebutkan dalam Al-Quran? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di antara ciri orang-orang bertakwa, di waktu sahur itu dia beristighfar. Jadi sahur ini jangan dipikir cuma adanya di bulan Ramadan. Sahur itu sepanjang tahun sebelum masuk waktu subuh. Nah, itu namanya waktu sahur. Karena kalau sudah azan sudah habis, selesai, tidak boleh lagi makan sahur, ya itu istilahnya ya kan. Nah, jadi sudah habis masa waktunya. Nah, itu di antara waktu yang baik. Di pertengahan malam bangun kita tahajud, beristighfar. Intinya minimal 100 kali kita beristighfar setiap harinya. Dalam riwayat lain 70 kali. Itu Nabi. Ya, tapi kita sebenarnya harusnya lebih banyak. Tapi kalau tidak bisa lebih dari itu, minimal mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa war-ridha wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur lana 'uyubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.